Baik, yang kedua tadi tentang takbir, bahwa betul besok ini hari Selasa. Selasa ini untuk Muhammadiyah, saya bilang untuk Muhammadiyah karena beda besok ya. Nah, itu sudah mulai takbir setelah subuh. Karena takbir di tarjih Muhammadiyah itu dimulai setelah subuh. Nah, meskipun praktek masyarakat itu setelah maghrib, saya tidak tahu kenapa. Nah, ya, ya, maghrib juga setelah subuh. Oh iya, ini ngatur banget. Baik, dimulai setelah subuh, kemudian setelah zuhur, kemudian setelah asar, setelah maghrib selama 5 hari. Jadi tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Terakhir hari tasyrik ba'da asar. Itu dalam takbir setiap kali selesai sholat. Sebelum zikir takbir dulu. Ini sebelum zikir takbir dulu. Itu sudah dimulai sejak tanggal 9. Nah, kalau di Muhammadiyah tanggal 9-nya besok. Nah, kalau yang menganggap tanggal 9-nya besok lusa, ya berarti besok lusa. Nah, tapi kalau di sini besok nih, berarti besok setelah subuh, setelah sholat sudah bisa dimulai takbir. Nah, cara takbirnya bagaimana? Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lalu, ada 2 arus besar dalam masalah ini. Ada 2 madhab. Madhab yang pertama dikomando, madhab yang kedua tidak dikomando. Dan di negeri kita sudah masyhur lazim dari dulu menggunakan madhab yang dikomando, yakni madhab yang dikomando ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam madhab Syafi'i, itu takbir dikomando. Tetapi kita juga tidak boleh kemudian bersikap acuh tak acuh kepada orang yang berpendapat takbir tidak dikomando. Karena nanti kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah dari ustadz-ustadz lulusan Madinah atau lulusan Timur Tengah, itu madhabnya takbir tidak dikomando. Nah, maka ini bagian dari dinamika perbedaan pendapat. Tidak perlu engkel-engkelan gopo tuh ya. Nah, tidak perlu eyel-eyelan, tetapi di sini saling menghormati. Sehingga karena madhab kita itu sudah biasa dikomando, maka silahkan kalau dikomando pada saat takbir tersebut. Nah, di sini dikomando apa enggak biasanya? Komando ya, baik. Oh gitu, baik. Jadi untuk takbir ini berlaku baik dalam sholat wajib atau sholat sunnah. Setelah sholat wajib atau setelah sholat sunnah, saat sholat berjamaah di masjid atau sholat di rumah, sholat munfarid atau sholat berjamaah, itu sunnah setelahnya bertakbir. Tapi memang karena kita ini baru belajar, sehingga kalau tidak dikomando orang sing takbir. Nah, tidak tahu kalau tidak dikomando takbir apa enggak? Ya. Ya. Oh, jenengan takbirnya yang lain. Oh, belum tentu ya. Baik. Jadi itu berlaku dalam salat wajib maupun sunnah, dalam salat sendiri maupun jamaah. Itu sunnah takbir. Saya bilang sunnah ya, tidak wajib. Sunnah takbir. Nah, kemudian takbir yang di jalan. Dulu sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah, itu ketika berjalan menuju pasar, itu beliau bertakbir, dan takbirnya diikuti oleh orang-orang. Ini disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, disebutkan pula oleh sahabat Abu Hurairah, dan orang-orang mengikuti takbir mereka berdua. Tetapi memang saya secara pribadi untuk takbir keliling saat ini, khususnya yang saya lihat di Bantul, itu saya tidak sepakat. Jadi bukan tidak sepakat dengan takbirnya, bukan tidak sepakat dengan di jalannya, bukan. Tetapi model
cara menyajikan takbirnya yang saya tidak sepakat. Nah, ya. Saya tidak tahu kalau bapak-bapak di sini dari pimpinan cabang itu setuju atau mboten. Kalau saya untuk formasi saat ini itu tidak sepakat. Setuju tapi tidak berani melarang. Enggak setuju tapi tidak berani melarang. Baik, ini jujur ya, tidak setuju tapi tidak berani melarang. Tidak setujunya kenapa Pak? Oh ya, baik, berarti sama ya. Kita tidak setuju dalam formasi penampilannya, bukan tidak setuju takbirnya, bukan tidak setuju kelilingnya, tapi lebih kepada penyajiannya. Nah, ya. Tapi yang pakai mobil keliling itu, yang di mobil itu kecil kemungkinan untuk takbir. Ya, baik, betul. Jadi ini ya. Kadang-kadang ya anak muda itu tarik antara tak izinkan tidak tak izinkan itu. Oh ya. Ya dikasih pesan aja Pak. Takbir tenan yo gitu. Nah. Saya pesannya tidak ada takbir tenan dan juga tidak ada petasan dulu. Prakteknya enggak ya? Baik. Jadi sudah konsultasi, diizinkan takbir, tidak ada petasan, takbir tenan, tapi prakteknya enggak bisa ya. Baik. Jadi dalam takbir itu kadang tadi petasan, kemudian lomba sound system. Jadi yang takbir bukan orangnya, tapi sound system. Dan iringannya itu ya iringannya iringan musik jadilan, musik reog, musik koplo. Ada enggak yang koplo? Ada koplo. Kemudian apalagi ini yang fenomena Bantul, saya tidak tahu kalau daerah lain, karena yang menyaksikan kita tidak hanya dari Bantul ya. Saya tidak tahu kalau daerah lain apakah sama, sehingga hal tersebut justru jauh dari takbir itu sendiri, karena takbirnya tidak dikumandangkan, takbirnya tidak diucapkan, tapi yang terjadi adalah lomba sound system. Belum lagi lomba lampu. Lampunya itu lampu disco. Lampu disco. Dan kemudian kadang nyun sewu memenuhi jalan. Maka kalau takbir hendaknya gunakan jalan hak kita, bukan hak orang lain. Jadi kalau ada garis marka ya jangan melebihi garis marka. Karena di tahun yang lalu Jalan Samas menelan korban. Bulan lalu ketika Idul Fitri, Jalan Samas menelan korban itu. Nggak tahu jalan yang lain. Itu meninggal nggih? Ya, itu meninggal. Karena jalannya penuh, kemudian keserempet, jatuh, meninggal. Baik. Jadi intinya untuk takbir keliling di sini secara pribadi saya tidak sepakat jika formasinya seperti yang kita lihat di Bantul. Tetapi kalau takbirnya itu tidak masalah, kelilingnya tidak masalah, tapi formatnya, penampilannya, bahkan nyun sewu ada yang pamit takbir tapi di jalan itu boncengan laki-laki, ada enggak? Oh banyak. Nah, sehingga esensi takbir itu justru hilang. Nah, baik, demikian terkait atas pertanyaan ini. Wallahu a'lam bishawab.